Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekalian pada malam ini bisa berkumpul dalam suatu majelis dalam rangka acara nanti malam, yaitu baiat penanaman Nur Iman dan Nur Kitab. Kebetulan saat ini kita semua ini berada di salah satu surau yang ada di Jawa Tengah, yaitu Surau Purbalingga. Nah, jadi bagi yang di luar sana yang dekat dengan Purbalingga, yang hendak belajar memasuki ilmu rohani, yang ini adalah ilmu mutlak, silakan bisa merapat lewati admin yang tersedia. Nah, pada kali ini ada beberapa jamaah yang hendak berizki dalam menjemput rezeki baiat. Alhamdulillah pada malam ini ada dua orang, yaitu sinten namanya Pak Sudarto. Pak Sudarto kali Pak Ahmad Sobirin. Dalam itu pundi Pak? Purbalingga. Probolinggo napa Purbalingga? Purbalingga ya. Oh, Purbalingga nggih. Pak Sudarto dari Purbalingga kali Pak Ahmad Sobirin juga dari Purbalingga. Nah, beliau bapak-bapak ini alhamdulillah malam ini hendak berizki baiat penanaman Nur Iman dan Nur Kitab. Nah, sedereng ini Pak Darto niku angsel berita niki saing pundi tentang ilmu iki sampai panjenengan tentang Facebook. Ceritanya pripun ceritanya? Panjenengan lagi buka-buka Facebook tapi bakal ikut serius ceritanya apa wab siratal mustaqim. Oh, siratal mustaqim. Jadi Pak Darto itu ningali melihat ada beberapa postingan yang di situ menceritakan tentang siratal mustaqim. Niku sinten channelnya sinten niku? Postingan sinten? Amin sinten nggih Pak? Munajat. Munajat. Oh, nggih, alhamdulillah dari channel Pak Munajat Karimowo di Facebook nggih. Pak Darto dari Facebook. Berminat, penasaran, ingin memasuki dimensi ilmu rohani ini dengan postingan yang kurang lebih itu tentang siratal mustaqim. Nah, niku penasaran pun Pak Sudarto, sehingga pada malam ini itu bukan hanya malam ini ya, sebelumnya itu sudah pernah kesini ya Pak ya, sudah pernah kesini untuk menanyakan apakah benar di sini ada majelis yang di dalamnya itu ilmu tentang menjelaskan tentang siratal mustaqim dan berbagai postingan-postingan yang lainnya yang membuat Pak Sudarto mungkin penasaran lah ya, penasaran. Nah, Pak Ahmad Sobirin pripun? Nah, panjenengan itu pripun? Nopo mengikuti, tapi penasaran juga ya, Nah, ngapunten Pak Sudarto, umurnya pinten, umur usianya pinten? 70. Lah Pak Ahmad Sobirin 65. Alhamdulillah, luar biasa. Pak Sudarto niki umurnya 70 tahun dan Pak Sobirin 65 tahun. Niki sampun sepuh tapi tasih sehat, tasih rosa, dan alhamdulillah berizki. Artinya mendapat hidayah petunjuk. Jadi ngapunten, sebelumnya pernah mendengar cerita ilmu tentang ini enggak Pak Sudarto? Tentang penjelasan kiai dari kiai nopo ulama. Sering. Oh iya. Oh sering. Tapi prakteknya belum pernah. Nah, itu sering mendengarkan tentang adanya siratal mustaqim. Nah, tetapi hanya sekedar cerita. Bener, laras ya Pak Sobirin. Jadi banyak memang dari dulu kita pun sama ya, sering disampaikan oleh ngapunten kiai ulama tentang adanya jembatan siratal mustaqim. Tetapi dereng wonten kados naisane niku
ingkang ceritakan bagaimana carane melebat atau masuk alam dimensi melalui jembatan Siratul Mustaqim. Nah niku sing wonten ya. Berarti tembe niki nggih ya ya Pak Sudarto nggih Pak kali Pak Sabiri. Nah, alhamdulillah ya pada malam hari ini wonten ada 2 jamaah baru yang ini juga dari daerah Purbalingga juga yang hendak berizki mengikuti baiat penanaman Nur Iman Nur Kitab. Nah, beliau ini usianya sudah sangat sepuh, tapi kondisi badan sehatnya itu alhamdulillah sangat sehat dan sangat kuat ya. Memang kuat-kuat orang Purbalingga ternyata. Dan ini merupakan budidaya yang sangat luar biasa. Di usia yang cukup lumayan 70 sama 65, tapi masih mau belajar. Inilah pentingnya kutliba ilma ya, belajar. Jadi hukumnya belajar itu fardu. Nah, alhamdulillah Pak Sudarto sama Pak Sopir ini mengikuti bahwa belajar itu tidak dibatasi oleh usia, bahkan sampai sepuh pun masih tetap belajar. Dan alhamdulillah beliau dipertemukan dengan sebuah petunjuk. Artinya memang yang dari dulu seperti kita semua ini sering mendengar kata tentang jembatan Siratul Mustaqim, tetapi belum ada yang pernah menceritakan bagaimana caranya memasuki melewati jembatan Siratul Mustaqim. Ngaten nggih Pak ya. Nah, makanya jembatan Siratul Mustaqim itu kiase rambut dibelah pitu. Kira-kira sampean sakit ora melewati rambut dibelah pitu? Nek ora pring siji wae pring. Kira-kira sakit enggak? Mboten. Nah, nanging sing gawe wong slamet ning jembatan Siratul Mustaqim niku napa? Syafaate Rasul. Jadi sing gawe wong slamet ning jembatan Siratul Mustaqim itu cuma setunggal, yaitu syafaate Rasul. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan hendaklah selalu dalam bimbingan Rasul tersebut, karena yang membuat kita selamat di dalam melewati jembatan Siratul Mustaqim itu hanya syafaate pertolongannya Rasulullah itu sendiri. Nah, ini kok ya. Jadi tidak mungkin kita bisa itu melewati jembatan Mustaqim, selamat melewati jembatan Mustaqim tanpa pertolongan atau syafaate Kanjeng Rasul. Nah ini kemauan, bener ya? Apapun ibadah kita mentok di situ. Kalau tidak mendapat syafaat dari Rasulullah, tetap nggak selamat di jembatan Siratul Mustaqim. Mungkin nggak? Mungkin. Nah, ini saya kalau nanya, sampun gak ada Rasul dengan Rasulnya jenengan. Pripun? Dereng, waduh. Pak Sobirin, Rasulnya sinten? Rasulullah Muhammad. Muhammad itu adalah Rasul Nabi yang awal dan Nabi yang akhir. Jadi di zaman akhir itu ada Muhammad. Ya. Jadi Rasulullah itu akan selalu ada pada setiap zaman. Ini Rasulullah itu sanes menungsa. Rasulullah itu utusannya Gusti Allah Ta'ala, nur Gusti Allah Ta'ala. Nah, jadi tidak mungkin zaman itu tanpa Rasul, karena Rasulullah itu utusannya Gusti Allah Ta'ala, nurnya Allah Ta'ala, cahayanya. Jadi ibarat matahari itu sinarnya, ya. Jadi nggak mungkin matahari itu tanpa sinar. Di mana isi itu ada matahari, pasti ada sinarnya. Nah, Rasulullah dengan Allah Ta'ala itu berkekalan, tidak pernah bercerai-berai. Persis sama seperti matahari dengan sinarnya. Matahari dengan sinar itu akan selalu berkekalan, tidak pernah bercerai-berai. Jadi, di mana kita mengaku ada matahari, berarti pasti kita mengakui adanya sinarnya. Nah, begitu juga ketika kita mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita, tentunya kita wajib mengakui adanya Rasul di zaman kita sendiri. Iya, walaupun sebutannya bukan Rasul. Nah, ini ya. Sebutan Rasul di akhir zaman itu sanes Rasul, karena sebutan Rasul itu untuk membedakan
antara zaman sekarang dengan zaman pada Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Muhammad itu kesebutannya Rasulullah atau Nur Muhammad, karena nur ini menempati wujud jasad manusia bernama Muhammad bin Abdullah. Nah, itu sebutan Rasul di zaman Nabi Muhammad. Nah, sebutan Rasul di zaman Nabi Isa itu pun berbeda lagi. Niku dari wonten Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Isa sebutan Rasul niku sebutannya Roh Kudus. Ya, niku nur yang turun dari Allah Ta'ala. Sebutan Tuhannya bukan Allah Ta'ala, belum Allah Ta'ala waktu itu. Karena apa? Zaman ini kan berbeda-beda dari dulu. Iya, jadi nama agama atau nama sebutan Rasul itu dipengaruhi oleh ruang dan waktu, zamannya beda-beda Rasul. Ya, jadi setiap Rasul itu tentunya dari Allah yang sama. Itu hanya sebutan saja di alam dunia, padahal di alam akhirat ada nggak namanya? Di alam akhirat nggak ada. Di alam lain itu la harfin malabi sotin, tak berlafal tak berhuruf. Nah, Allah itu maha rahasia, nggak ada nama. Di sana di alam akhirat nggak ada nama. Yang ada nama itu di alam dunia. Makanya di alam dunia itu berbeda-beda nama Tuhan. Ada orang Islam menyebutnya Allahu Subhanahu Wa Taala, ya kan? Orang Kristen menyebutnya Tuhan Bapa, Allah Bapa. Kemudian orang Hindu Buddha menyebutnya Sang Hyang Dewasa atau Gusti Pangeran. Nah, itu sebutan-sebutan di alam dunia. Nah, itu sesuai dengan zamannya masing-masing. Padahal Rasul ini sumbernya daripada Allah Ta'ala, Tuhan yang sama, tapi turun ke alam dunia. Zaman ini beda-beda. Jadi zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu kan beda-beda zaman ya. Terus nggak Pak? Nah niku, tapi nabi-nabi ini kan satu Allah Ta'ala, bener kan? Iya. Jadi nggak mungkin antara Rasul Muhammad itu memuji Rasul Isa, atau Rasul Isa memuji Rasul Nuh, Musa atau Ibrahim. Jadi para Rasul ini tentunya saling membenarkan putusannya dan juga menyempurnakan ajarannya. Nah, Nabi Muhammad adalah Khotamul Anbiya, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, sebutan Rasul yang terakhir. Sedangkan kerasulan itu akan selalu ada. Masa di zaman-zaman dulu ada Rasul kita nggak kebagian Rasul, benar? Nah itu maksudnya. Nah, sebutan Rasul di akhir zaman ini disebut dengan Waliyah Mursidah. Mursid. Nah, iya, itu sebutan Rasul di akhir zaman. Nah, jadi setiap zaman itu wajib ada Rasul. Hanya saja sebutannya itu bukan Rasul atau Nabi. Nabi itu sudah hatam, tapi sebutan Nabi di akhir zaman disebut dengan Al-Ulama Warasatul Anbiya, ulama yang mewarisi estafet daripada nur kerasulan nabi-nabi sebelumnya. Jadi nama nabi itu sudah nggak dipakai. Aneh-aneh wong aku nabi anyar, wah blai. Pasti diganyemi wong ya. Jadi sebutan nabi itu pun sudah dipakai di akhir zaman. Sebutan rasul sudah dipakai di akhir zaman. Di akhir zaman sebutan nabi itu al-ulama warasatul anbiya, atau ulama yang mewarisi kenabian nabi sebelum-sebelumnya. Nah, sebutan rasul itu pun nggak dipakai. Sebutan rasul di akhir zaman disebut dengan waliyah mursidah, yang itu di Al-Kahfi 17. Nah, jadi kita semua wajib punya rasul di zaman masing-masing. Enggak? Masa kalau kita nggak kebagian rasul, terus rukun Islam sing pertama, contohnya syahadat. Nah, kita nggak punya rasul, terus sampai menyaksikan siapa dalam bersaksi dalam syahadat? Kan nggak punya rasul. Nah, sing salah sing ngongkon syahadat atau kita yang nggak bisa syahadat menyaksikan rasul? Nah, kan itu berarti wonten sing disaksiaken, yaitu ada rasul yang kita saksikan di zaman kita sendiri, walaupun sebutannya bukan Rasulullah tapi waliyah mursidah. Ibarat presiden ya, presiden sekarang itu kan Prabowo. Presiden dengan Prabowo itu kan benten. Nek Prabowo itu bisa digantikan
sebagaimana dahulu ada Soekarno, ada Soeharto, ada Habibie, ada Megawati, ada Gus Dur, kemudian ada yang lain SBY, dan sampai sekarang ini kan manusianya berubah-ubah, Iya. tapi presidennya tetap nggak pernah mati, bener? Tetap iya, presiden itu nggak pernah mati. Yang mati yang berganti adalah manusianya. Begitu juga Rasulullah itu nggak pernah mati, bukan manusia. Yang mati meninggal adalah manusianya, digantikan yang baru. Nabi Nuh meninggal, digantikan Nabi yang baru, Nabi Ibrahim, meninggal lagi Musa, Isa, Nabi Muhammad, kemudian diteruskan lagi ke ulama warasatul anbiya. Jadi ada rasul di setiap zamannya. Jadi jangan sampai kita nggak kebagian rasul. Karena jika kita bukan kita mengingkar Rasulullah Muhammad, ya bukan. Ini adalah nur yang dulunya itu ada pada Nabi Muhammad. Dulunya nur ini, nur yang turun dari Allah Ta'ala dulunya pada Nabi Adam. Kemudian diturunkan lagi ke Nabi Nuh, diturunkan lagi ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, ke Nabi Muhammad. Kemudian nur ini diwariskan lagi ke ulama. Nah, itu. Jadi nur ini yang sebetulnya Rasulullah, utusan Allah Ta'ala. Jika Allah Maha Nur, kan utusannya nur, ya. Iya, jadi nggak mungkin manusia. Nah, nur ini menempati pada seorang manusia yang dikehendakinya. Nurun ala nur yadilahu linurihi mayasa. Allah mengambil alamnya manusia di dunia selalu memakai nurnya, dan nur ini menempati pada seorang manusia yang dikehendakinya sebagai tajalinya Allah Ta'ala, kekasihnya Allah Ta'ala yang ada di dunia. Jadi setiap zaman itu wajib ada seorang utusan, ulil amri minkum. Nah, itu yang disebut di Al-Quran, ati'u wa ati'ur rasul wa ati'ul amri minkum. Nah, itu taatlah kita kepada rasul dan pimpinan di zaman kita sendiri. Itu siapa? Kekasihnya, utusannya. Walaupun sebetulnya bukan rasul, tetapi fungsi dan kedudukannya itu sama. Jadi sebagaimana sebutan rasul pada zaman Nabi Muhammad, itu pun fungsi dan kedudukannya sama persis dengan rasul sebelumnya, Nabi Isa. Kan seperti itu. Jadi setiap zaman itu wonten rasul, Pak. Karena niku adalah nurnya Allah Ta'ala, bukan manusia. Seperti presiden itu kan bukan manusia. Walaupun ngomongnya gonta ganti, ya. Sekarang Prabowo nanti digantikan lagi siapa? Presidennya tetap manusia yang bergonta ganti, wadahnya yang berpindah-pindah. Jadi setiap zaman itu ada seorang rasul yang akan membimbing kita, menunjukkan jalan kita. Yaitu jalan apa? Sirotol mustaqim. Nah, sirotol mustaqim ini kata-kata atau kalimat yang sering kita sebut dalam sholat kita, betul nggak? Dalam Al-Fatihah, ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kan sering ngono ya, tunjukkanlah. Alhamdulillah Pak Sudarto, Pak Ahmad Soebir ini menemukan yang dari dulu cari-cari ihdinas sirotol mustaqim. Di sini ya, pencariannya yang nggak sadar dari dulu kan dicari. Jadi banyak orang ya yang nggak sadar di dalam sholatnya menyebutnya ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, tunjukkanlah jembatan sirotol mustaqim. Itu sehari 5 kali. Satu kali waktu itu ada yang 4 rakaat 17 kali. Benar nggak orang mengucapkan kata-kata ini ku? Ihdinas sirotol mustaqim. Sehari itu 17 kali dalam sholat fardunya, belum sholat sunnahnya. Berarti secara nggak sadar umat itu sebenarnya sudah diminta untuk mencari jembatan sirotol mustaqim. Nah, terus nopo niku jembatan sirotol mustaqim? Padahal jembatan sirotol mustaqim itu ibaratnya rambut dibelah pitu. Sing kira-kira jangankan rambut, niki pring ya, pring si jibew kalau dibagi pitu. Bisa nopo sebetulnya sakit ya, Pak kata nggih. Pring selencer ya, betul sakit gitu ya, di pelampai yang sakit. Yang betul sakit itu. Apa meneng tambang kayak tukang sirkus orang dibagi pitu yang betul sakit. Nah,
Berarti jembatan Siratal Mustaqim ini benar-benar dicari secara nggak sadar. Siratal Mustaqim itu dicari oleh seluruh umat manusia dan disampaikan, dimunajatkan ketika pada setiap sholatnya. Itu. Tetapi nggak sadar sebenarnya ada sebuah jembatan yang mesti dicari. Nah, kenapa sih itu jembatan? Nah, jembatan itu ngapain? Jembatan ini itu kan dibuat karena suatu hal. Nah, apa ini hal sih harus ada jembatan? Jembatan dibuat itu karena ada sesuatu hal. Jadi sesuatu hal itu diantaranya di depan perjalanan kita, misalkan ya kita badai melampah. Nah, tengah jengit kita, di depan kita itu wonten sungai ingkang luas, air deras, banyu deras, utawi jurang sing jero terjal, sehingga perjalanan kita nggak bisa dilanjutkan. Nah, maka dibutuhkan sebuah jembatan. Nah, itu jadi jembatan adalah jalan penghubung antara dua wilayah. Nah, ini otak ya, Pak ya. Karena wilayah itu terputus karena apa? Ya, terputus kan depannya ada sungai yang luas, banyu deras, dalam, deres, kemudian atau jurang sing jero, terjal, sing ora mungkin dilewati lah. Maka dibutuhkan sebuah jembatan, jalan penghubung antara dua wilayah. Nah, tapi ini jembatan ketika kita dalam beribadah. Apa itu jembatan ini? Nah, padahal hakikatnya kita dalam beribadah itu yang pertama wajib dalam kita ibadah itu sampai ke hadirat Allah, benar nggak? Semua ibadah kita, sedekah kita, amalia kita itu wajib sampai wusul ke hadirat Allah, benar nggak? Iya. Nah, buat apa kalau kita sholat ibadah tapi nggak sampai ngapain? Eman betul Pak? Wah eman tenan. Wis kentang sembayangnya, wis kentang puasane, sodakoe, amal jariah, ya zakate, wis munggah kasih ping 7 maning. Eman nih orang bisa nyampe pahalin maring usul Gusti Allah Taala. Iku berarti apa? Perlu jalan jembatan. Jembatan itu siapa? Jalan penghubung antara dimensi dunia menuju dimensi alam akhirat. Jadi antara alam dunia ini ya. Ini misalkan ini alam dunia nih ya. Nah, ini alam akhirat di atas dunia. Jadi antara alam dunia dengan alam akhirat itu wonten jembatan. Nah, niku. Nah, nek sampean nggak lewat jembatan niki, sedangkan Gusti Allah Taala itu ujung akhir tertinggi ars. Gusti kan ujung akhir tertinggi ars ya. Kira-kira kita dengan alam dunia, sedangkan Allah Taala di ujung akhir tertinggi. Nah, nek nggak melewati jembatan mustaqim, terus ibadah kita sampai enggak Gusti Allah Taala? Boten sampai. Karena apa? Tidak melewati jembatan, ini masih tertutup. Nah, nggak tembus ke sini. Karena apa? Ini ke alam dunia, ini ke alam akhirat. Nah, untuk memasuki alam akhirat dibutuhkan melalui sebuah jembatan. Itu jalan penghubung antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, ini ketemu jembatan ini baru ibadah kita sampai Gusti Allah Taala melalui alon-alon biasanya adaptasi di alam akhirat. Jadi ini kita semua manusia kan dalam keadaan hidup masih gesang, masih sehat. Nah, sedangkan ibadah kita wajib sampai ke hadirat Allah yang ada di ujung akhirat tertinggi. Kan ngoten nggih? Nah, sedangkan alam akhirat dan alam dunia itu wonten batasane. Batasane napa? Yaitu alam kematian. Sampai nggak mungkin bisa masuk alam akhirat tanpa mati di situ. Ya bener itu. Jadi wajib nggak untuk masuk alam akhirat wajib mati terlebih dahulu. Wajib, bener nggak? Ini nggak mati nggak bisa masuk alam akhirat, Pak. Bener nggak? Bener nggak? Males ya. Jadi yang pertama untuk memasuki alam akhirat wajib melalui proses kematian terlebih dahulu. Apa nggih? Siap, berarti malam dalu niki sampai niku dipejakan ya. Siap mboten? Siap lah. Siap, wah niku alhamdulillah.
tapi mati hakikat, sampai mati beneran. Wah, sampeyan aku digudeg-gudeg bojone piye nah. Nah, sing Kanjeng Nabi dawuh niku jenenge mautu qoblanta, mautu mati sebelum mati. Ya. Jadi mati hakikat. Jadi mati sejroning urip. Niku mangke dulu ya. Jadi masuki dimensi alam akhirat iki kan salah satu jembatan siratal mustaqim di antaranya iki lho. Syaratnya niku wajib melalui proses mautu qoblanta mautu atau mati sebelum mati atau mati hakikat. Nah, artinya mesti melalui proses mati dulu. Nah, nanti yang ini nggak bisa diterangkan di publik karena ini adalah aurat. Nah, ini adalah bagian daripada sekolah ini. Tapi tidak menyalahi daripada syariat ya, ini ya. Karena ini ilmu adalah tarekat, jangan disambung-sambungkan dengan ilmu syariat. Ini adalah tentang tarekat, tentang jalan dan cara supaya amal ibadah kita tuh sampai kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama wajib melalui proses kematian terlebih dahulu. Kayak Kanjeng Nabi juga beliau Kanjeng Nabi pada saat Mi'raj masuk ke alam kubur, alam barzah, neraka, surga sampai ketemu Gusti Allah taala. Niku masih hidup atau sampun meninggal? Masih hidup. Artinya alam akhirat bisa dilewati walaupun kita masih hidup. Tapi ada rukun syaratnya. Yaitu tadi yang pertama wajib melalui mautu qobla anta mautu, mati sebelum mati. Wajib. Jadi sampai belajar yang dikit-dikit praktek ya. Kalau enggak melalui praktek hanya sekedar bacaan nggak seperti sakit. Ini wajib praktek rumiyin yaitu melalui proses praktek mautu qobla anta mautu utawi mati sebelum mati. Ya, itu proses utama. Kemudian sing nomor kali kewajiban umat manusia dalam beribadah itu ditujukan hanya kepada orang yang beriman. Jadi orang sing ora beriman ya orang dikongkon beribadah. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kepada siapa? Yang beriman. Sing ora beriman ya ora terkena. Makanya bulan puasa sing ora puasa ya ora masalah mangku, bukan kategori orang beriman. Contohnya kayak gue ya. Kemudian perintah sholat ya kanggo mati sing beriman. Nah, terus bagaimana yang disebut dengan orang yang beriman? Apa iman karena yakin, percaya? Napa? Iman itu sanes bukan sekedar percaya atau yakin seyakin-yakinnya. Nah, itu iman secara umum. Nah, kita sedoyo lah. Iman itu artinya tak yakini, tak percaya nih. Kan ngono ya, iman. Ternyata iman itu sanes niku to. Ceritanya wonten tentang surat Al-Hujurat 14. Itu wonten ceritanya wonten yang badui ya. Seorang badui menyampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad di depan para sahabatnya, ya Rasulullah, saksikanlah aku telah beriman kepada engkau. Itu seorang badui. Nah, kemudian Kanjeng Nabi jawabin apa? Belum, engkau belum beriman kepadaku. Kata Kanjeng Nabi, iman itu belum masuk dalam qalbumu. Nah, itu Al-Quran. Jadi padahal ya seorang badui niki sumber buatan kali Kanjeng Nabi. Sumber buatan melihat langsung dah. Sumber langsung melihat langsung Kanjeng Nabi ceramah ngarep para sahabat. Terus seorang badui niki sangat yakin dah dengan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, maring sahabatnya juga maring dheweke. Yakin enggak? Ya. Sangat yakin sekali. Wis perlu langsung ya. Yakin apa yang disampaikan Kanjeng Nabi maring sahabatnya. Terus seorang badui ngomong, ya Rasulullah, aku beriman kepada engkau. Tapi Kanjeng Nabi jawabnya, engkau belum beriman. Waduh, jawab ini sampean. Apalagi kita yang enggak lihat langsung dengan Kanjeng Nabi ya itu.
seorang Badui niki mawon sing langsung melihat Kanjeng Nabi, yakin dengan Kanjeng Nabi apa yang disampaikan kepada sahabatnya juga pada dirinya, itu saja ternyata belum beriman. Jari kanannya, kenapa belum beriman? Iman belum masuk dalam kolbu. Nah, masih dalam keadaan berserah diri. Jadi wong Badui kan dari Kanjeng Nabi masih berserah diri. Iman belum masuk dalam kolbumu. Nah, ternyata iman itu bukan sekedar diyakini dan dipercayai, tetapi mesti ada yang dimasukkan di dalam kolbunya, yaitu apa? Nur. Nah, yang nur ini ada di Asy-Syura 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nah, artinya ya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu nur atau ruhnya Al-Quran yang sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa itu kitab dan apa itu nur iman. Jadi sebelumnya kita itu nggak ngerti kitab dan nggak ngerti apa itu nur iman. Kemudian kami jadikan nur itu yang ditanamkan sebagai petunjuk kepada sebagian di antara hamba-hambaku, yang kami pilih, kami kehendaki dan juga menghendakinya. Jadi nur ini ditanamkan kepada setiap diri umat manusia sebagai apa? Sebagai petunjuk. Nah, siapa sih yang boleh mendapat petunjuk kue? Hanya kepada sebagian hamba Gusti Allah Ta'ala, sing ditunjuk Allah Ta'ala, yang dipilih oleh Allah Ta'ala dan juga menghendakinya. Dan ini merupakan jalan yang lurus bagi dirinya. Jadi yang mendapatkan nur ini pula bukan semua orang mendapat nur, enggak. Yang mendapat nur ini itu hanya golongannya sebagian daripada hamba Gusti Allah Ta'ala. Jadi alhamdulillah ya, berarti Pak Sudarto kali Pak Sobir ini masuk dalam golongan kategori sebagian daripada hamba Gusti Allah Ta'ala, yang dipilih, yang ditunjuk, yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan juga menghendakinya. Jadi nggak ada pemaksaan. Jadi yang memilih itu Allah Ta'ala, kemudian Pak Sudarto kali Pak Sobir itu menghendakinya juga. Jadi di sini itu nggak ada sekolah pemaksaan ya, nggak ada. Ini adalah hanya antara Allah Ta'ala dan kita sendiri. Jadi yang mendapatkan nur iman dan nur kitab yang itu ditanamkan pada saat baiat itu hanya kepada sebagian daripada hamba Gusti Allah Ta'ala, sing dipilih, sing ditunjuk dan juga sing dikehendaki dan juga menghendakinya. Nah, sampai nggak karep ya enggak. Walaupun Gusti Allah milih, ayo baiat Pak Sudarto, Pak Sobirin, tetap nggak sampai nggak menghendaki enggak. Walaupun sudah dipilih, dikehendaki, ditunjuk ayo. Tapi kalau sampai nggak menghendaki pun enggak terjadi ditanamkan nur iman dan nur kitab. Nah, untuk apa nur iman dan kitab? Untuk melewati jembatan Siratal Mustaqim tadi. Nah, sesungguhnya ini merupakan jalan yang lurus bagi dirinya. Nah, jadi sing nomor loro, untuk bisa ibadah kita usul sampai ke Allah Ta'ala wajib beserta dengan nur. Yang nur ini adalah nur iman dan nur kitab. Kemudian ya, nur ini apa sih fungsinya? Ya, nah, sampai nggak dapat nur ini terus bagaimana? Nah, beliau Nabi Muhammad pada saat Mi'raj bener nggak pakai kendaraan yang disebut Al-Buraq. Lah niku nur ini yang disebut dengan Al-Buraq. Jadi Kanjeng Nabi masih di dunia, kemudian memasuki alam akhirat sampai ketemu Gusti Allah Ta'ala. Ini gue ngangguri kendaraan disebut Al-Buraq. Nah, nur ini disebut dengan di Ar-Rahman 33. Ya masrul jinni wal insi ilistatotum antan kudu min aktor sama wati wal antan kudu latan kuduna ilah bi sultan. Ar-Rahman ya. Jadi tidak ada satupun dari golongan jin dan manusia yang mampu menembus batasan antara penjuru bumi dan langit.
itu kias antara bumi dan akhirat, tanpa beserta dengan kekuatan Gusti Allah. Nah, apa itu kekuatan Gusti Allah? Yaitu nurnya. Jadi nur ini ternyata adalah kendaraan kita dalam menapaki jalan Shiratal Mustaqim, melewati alam akhirat. Nah, itu pentingnya. Jadi dalam kita beribadah atau ya ma'rifat mengenal Gusti Allah, jalan tetap kiye. Ibadahnya kudu mene, arep kenal Gusti Allah ya lihat mene. Gak mungkin orang kenal Gusti Allah tanpa melalui kematian dahulu, gak mungkin. Kan Gusti Allah ujung akhirat begini, betul nggih? Iya. Jadi mau kenal Gusti Allah, mau ma'rifat atau mau beribadahnya sampai ke Allah, wajib jalannya pada baik ini. Yaitu jalan apa? Melewati kematian terlebih dahulu, mautu belanta mautu. Kemudian wajib berserta dengan nurnya, yang itu di Nur Asy-Syura 52 sebagai kriteria syarat rukun sebagai orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu bukan sekedar yakin atau percaya. Iman itu adalah nur yang ditanamkan pada qalbu kita. Itu kriteria sebagai orang sing beriman. Nah, nur ini sebagai kendaraan kita dalam memasuki alam akhirat sebagai al-buruknya, sebagaimana kanjeng Nabi Muhammad. Nah, niku yang kedua ya. Kemudian nur iman dan nur kitab itu wonten fungsine. Sebagaimana kita di alam dunia ini kan kedaya katanya kenyataan, ya alam kenyataan. Kenyataan itu apa sih? Ketika alat pembaca kesadaran dan alat pembaca virtual alam dimensi itu sinkron atau cocok. Jadi kesadaran itu kan akal lewat nganggone panca indera karo visual dimensi itu katon alam iki. Nek alam visual kali alat baca panca indera cocok, itu katon dene kenyataan iku Pak Sidarto. Ini kan katon kenyataan. Nah, jadi nur iman itu alat pembaca kesadaran. Nah, sedangkan nur kitab itu adalah alat pembaca alam dimensi. Jadi kita sedaya ini harus mempunyai alat pembaca di dunia ataupun di akhirat. Di dunia kan sudah jelas, tidak ada alat pembaca ini kelihatan handphone, ini gelas, ini asbak, karena wonten alat pembaca katon baranget dan juga ada alat pembaca panca indera nih. Nah, begitu juga ketika kita memasuki alam akhirat, nek sampai nggak mempunyai alat pembaca alam akhirat, ya sampai nanti di sana alam akhirat menjadi apa? Buta, tuli, dan juga bisu. Lebu akhirat sampai bingung. Orang ngerti ngendi, pantakon ya orang bisa. Kini ngendi ya orang ngerti, laka suarane. Terus kayak gue pantakon siapa orang bisa. Sumumbukin umum tahun, lah ibu malum dah jarsiun. Wis buta, tuli dan bisu. Ini pun mau apa? Karena nggak punya alat pembaca alamnya dan juga membaca kesadarannya. Nah, ini pun nur iman, nur kitab itu sebagai alat pembaca kesadaran di alam akhirat. Jadi nek nggak mempunyai alat pembaca kesadaran di alam akhirat, ya semua yang masuk ke alam akhirat pasti akan tersesat karena nggak lihat, terus budek, raweruh, harus ngomong. Nah, itu bahasa Quran itu ngoten. Jadi nur ini fungsinya adalah untuk membaca alam-alam akhirat. Alam akhirat ya pirang-pirang ya biasanya ya. Ibarat di Quran itu kan ada alam barzah, alam kubur, neraka, padang mahsyar yang mujizat dan sebagainya lah. Dan itu kan pembaca. Nah, niku sing nomor 3. Kemudian sing nomor 4 niku dipertemukan dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi ini merupakan jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu jalan menuju Gusti Allah, usul ibadah kita mari Gusti Allah. Nah, selama kita nggak bisa ketemu dengan jembatan mustaqim, kita urip alam dunia, ya. Sedangkan akhir kehidupan kita wajib ilahi rojiun, betul nggih? Sesungguhnya kita berawal dari Allah Ta'ala dan akan kembali kepada Allah Ta'ala. Nah,
Tetapi nek nggak ketemu jembatan, bisa ora balik mani. Roh kita bisa ndak? Nggak bisa. Orang kita sekarang kan masih ada roh. Ini ada jasmani dan juga ada rohani. Jasmani kita urip ning alam dunia, artinya ya. Sedangkan roh urip ning alam akhirat. Alamnya roh adalah alam akhirat. Iya. Badan kasar iki zahir urip ning dunia. Sedangkan roh urip ning alam akhirat. Jadi dunia ku sing dienggo jasmani. Sedangkan akhirat adalah alam yang dipakai oleh rohani. Nah, itu maksudnya ya, paham ya? Jadi dunia nggak urepe jasmani, akhirat nggak urepe rohani, roh. Nah, kita di sini itu ada jasmani dan ada rohani. Nah, seandainya kita nggak bisa memasuki alam akhirat, sekarang orang ada roh, kan ada roh. Jasmani ini kan hancur, tinggal roh. Nah, selama hidup kita di dunia ini nggak bisa belajar memasuki alam akhirat, ketika kita masih hidup, maka selamanya walaupun jasmani kita hancur, habis, tetap roh kita nggak bakal bisa kembali. Itu bahayanya. Nah kenapa? Loh, masih urip aja nggak bisa masuk kok. Karena ada rohnya kita. Roh kita tinggal dipakai saja. Nah kalau nggak bisa menyeberangkan roh kita ke alam akhirat sekarang, bagaimana nanti kalau kita sudah mati jasad? Ya nggak mungkin bisa masuk. Yang ada hanya di alam dunia ini lagi mengalami kehidupan ulang kembali. Alam kubur di sini. Tetapi sampean jangan ngarep-ngarep sampean maning. Akeh makhluk liyane. Mungkin uripan bareng-bareng anak pring, anak gedang ya, anak kucing, anak pirang-pirang. Iya, tapi sampean aja ngarep-ngarep bikin musa maning. Akeh makhluk liyane lho kae ya. Nek sampean enggak tembus saiki, maka selamanya sampean akan tetap di alam dunia ini. Tetapi dengan melalui kelahiran ulang kembali, enek bahasa Hindu reinkarnasi. Iya. Tapi jangan harap begini Musa, karena sampai duit catatan amal sampean. Nah, kita itu terlahir di alam dunia bayi ya, itu kan ada catatan amal di dalam mahfud, bener? Lah itu catatan siapa? Mau bayi itu lahir? Ya catatan bayi gue lagi kehidupan sebelumnya. Nah ini itu maksudnya. Nah kita di zaman sekarang, kehidupan sekarang ini kita nggak memanfaatkan waktu untuk bisa kembali melalui jembatan Siratal Mustaqim, maka nggak mungkin roh kita bisa kembali ilahi rajiun, akan mengalami kehidupan ulang kembali. Ada makhluk di bawahnya di bawahnya yang manusia, ada hewani, ada nabati, ada bendawi. Yang Quran disebut anak sing dadi ketek, babi, gogok ya. Terus anak sing dadi kayu, besi dan batu. Dan itu bukan kesalahan Allah Ta'ala, kesalahan manusianya nggak mau berusaha untuk kembali. Dan semua makhluk yang ada di dunia ini semua beribadah, berusaha untuk naik dimensi, kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Tetap dari dimensi bendawi naik ke nabat ke hewan-hewan, ke jin-jin, ke manusia. Mereka berusaha ibadah untuk bisa kembali ke hadirat Allah Ta'ala, untuk kembali. Nah, alhamdulillah kita di sini dipertemukan dengan jembatan Siratal Mustaqim. Artinya kita punya peluang, kesempatan untuk bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Nah, jadi selain sekolah ini adalah sekolah untuk bisa kembali pulang, sekolah ini juga untuk bisa mengenalkan Allah Ta'ala. Karena apa? Nek kita beribadah apapun, nek nggak kenal Allah Ta'ala ya buat apa? Menyembah siapa gitu? Benar? Nah, itu. Jadi wajib untuk memasuki dimensi alam akhirat, ibadah kita sampai di alam akhirat itu wajib terlebih dahulu melalui proses baiat, penanaman nur iman dan nur kitab. Singarane baiat dari Kanjeng Nabi, man mata walaysa fi unuki baiatun mata maitatun jahiliyah. Barang siapa sing mati nih tanpa baiat ning gulune ya, pada dirinya, maka mati ini kayak mati wong jahiliyah. Itu hadis.
Jadi alhamdulillah sampai sudah nggak kenal lagi orang jahiliyah kan mana ya. Iya, jadi sampai sudah batal menjadi orang jahiliyah. Karena bayat itu bukan untuk orang jahiliyah, ini benar-benar bayat itu hanya yang tunjuk dikehendaki, dipilih oleh Allah Ta'ala dan juga menghendakinya, itu bayat. Nah, kemudian dalam kita beribadah itu wajib mestinya kan punya arah kiblat, ngoten nggih. Nah, kita nggak punya arah kiblat, terus ibadah kita mau ibadah kita mau mengajarkan ke siapa? Kan mesti ke Allah Ta'ala. Nah, arah kiblat niku wonten kali ya. Wonten kali ada dua, yaitu kiblat jasmani dan kiblat ruhani, bener ya? Nah, kiblat jasmani, kiblat zahir iku jenenge simbol. Nah, kiblat jasmani itu simbol. Dan simbol ini kan beda-beda. Awit zaman Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad niku kiblat jasmani niku simbol. Bisa biyen kok candi, napa punden, napa bisa salib, kemudian Mekah, Ka'bah niku simbol sebagai jasmania ya. Nah, tapi wonten malih niku kiblat ruhani. Nah, kiblat ruhani niku kiblat ruhani kita beribadah. Nah, tempur niku ternyata kiblat ruhani menungsa dalam beribadah niku sami mawon dari dulu hingga sekarang nggak pernah berubah. Nah, ini ibarat Gusti Allah Ta'ala ya. Niki Allah Ta'ala itu kan maha mutlak, maha rahasia, benar nggak? Maha rahasia, maha mutlak, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan juga tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Nah, niku. Dan Allah Ta'ala kriterianya itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun dan tidak pernah terlintas oleh bayangan makhluk. Nah, itu tidak pernah terpikir dan orang kena terlintas oleh bayangan makhluk. Niku laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan makhluk. Nah, dan nggak bisa diingat dalam ingatannya. Saking nek kalau begitu, terus ketika kita sholat, yang diingat siapa kalau bukan Allah Ta'ala? Yang diingat dalam sholat mesti Gusti Allah Ta'ala dulu ya. Terus apa nih Gusti Allah Ta'ala yang sampai ingat? Ayo, apa tulisan, apa cahaya, apa membayang Ka'bah? Selama niki. Apa? Benar, baru lah. Iya, sing kelingan palingan apa? Pacule keri. Emang bener enggak? Allahu Akbar. Aduh, pacule galang keri itu. Kok digawa uang gitu. Ya, paling ngono. Terus Allahu Akbar. Aduh, hari itu nang pites itu dicukup. Paling ngono kayak. Ya, padahal ketika kita sholat niku wajib sing diingat cuman Gusti Allah. Lah, Gusti Allah ngerti primen padahal orang bisa terbesit oleh bayangan makhluk. Berarti apapun yang kita ingat ini pasti bukan Gusti Allah Ta'ala. Iku syirik sing ora pernah kerasa. Termasuk kulo riyen biyen ngoten. Begitu Allahu Akbar, aduh kunci motor dengan dia kalian pada bayar persis. Karena durung kiblat ruhanian. Nah, Allah kan tetap di ujung ayat tinggi. Dan Allah Ta'ala maha rahasia, laisa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala maha nur yang turun dari batu Gusti Allah itu nurnya ya, ini kalau sebut Rasulullah. Lah, nur niki menempati wadah seorang manusia di alam dunia, betul kan? Nah, jadi di alam dunia Allah Ta'ala nggak pernah kelihatan, nur pun nggak pernah lihat, nur nggak bisa dilihat juga, ya kan? Di alam dunia nur niki menempati pada seorang manusia, Nabi Muhammad bin Abdullah. Jadi di baliknya kanjeng Nabi Muhammad itu wonten nur yang turun dari Gusti Allah Ta'ala. Nah, sedangkan nur sama Allah Ta'ala tidak pernah terlihat. Di alam dunia yang terlihat adalah Nabi Muhammad bin Abdullah. Di balik Nabi Muhammad ada nur yang itu bersumber daripada Allah Ta'ala. Kan ngoten ya? Nah, nurun ala nur yahdillahu linurihi mayasa. Allah Ta'ala menghampiri alamnya manusia memakai nurnya. Dan nur ini menempati pada seorang manusia yang dikehendakinya sebagai tajalin Gusti Allah Ta'ala, kekasihnya Allah Ta'ala yang ada di dunia. Nah, dengan begitu ya, Allah Ta'ala yang di ujung kene bisa ora dieling-eling.
Dur niki yang di ars. Nggih. Boten saged niki kan rahasia. Iya. Kemudian nurnya Gusti Allah Ta'ala bisa nggak dieling-eling? Boten saged. Nah, nur ini masuk ke alam dunia menempati wujud zahiri Nabi Muhammad. Nah, di alam dunia sing bisa dieling-eling Nabi Muhammad apa nure? Nabi Muhammad. Sing balikin Nabi Muhammad anak nur. Ngerti? Sing bersumber dari Gusti Allah Ta'ala. Nah, itu ya kuncinya ya. Jadi nur tetap nggak kelihatan, rahasia. Apalagi Allah Ta'ala maha rahasia. Di alam dunia nur ini menempati pada seorang manusia. Nah, ibarat iki ya gelas kopi ya. Gelas ini isinya kopi. Ketika kopi menempati gelas, maka wujudnya kopi menyerupai wujud gelasnya, bener nggak? Jadi nek kopi gelasnya diisi kopi ya wujudnya kopi kayak gelasnya. Nek wujudnya kopi dipindah nang botol wujudnya kopi kayak botol. Ini dipindah kayak nang mangkok wujudnya kopi kayak mangkok. Tapi kopi kalau gelas adalah dua unsur yang berbeda. Sejen ya. Sing sampean minum apa? Kopinya apa gelasnya? Kopi nih duduk letak gelasnya. Ya. Iya. Nah, dengan begitu sifatnya Gusti Allah Ta'ala niku wonten sifat 20 bener nggih? Terus nggih. Sifat Gusti Allah Ta'ala kan wonten 20 sifat Gusti Allah Ta'ala, wujud, kidam, baqoana ya. Nah, sifat Gusti Allah Ta'ala sing wujud yang pertama niku teng budi. Nah, jadi sifatnya Gusti Allah sing pertama adalah wujud. Nah, maka wujudnya Gusti Allah di alam dunia adalah wujudnya Nabi Muhammad. Leres iki aduh jebulen satu. Wujud Gusti Allah Ta'ala ning alam dunia adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bukanlah Gusti Allah Ta'ala. Cakep baik lho. Laisa kamitslihi sayun. Nabi Muhammad niku wadahe, gelase. Lah nur niki adalah sumber daripada Allah Ta'ala, nurnya. Maka ketika nur ini menempati pada Nabi Muhammad, maka wujudnya nur itu menyerupai wujud Nabi Muhammad. Apalagi wujudnya Allah Ta'ala di alam dunia pasti wujudnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad bukanlah nur dan juga bukanlah Allah Ta'ala. Niku benten ya. Jadi yang sampai minum apa? Kopinya apa gelasnya dikletak? Kopinya. Yang sampai sembah adalah Allah Ta'ala, bukan manusianya. Nah, benar. Walaupun ini menempati wadah seorang manusia bernama Muhammad bin Abdullah, arah sembah kiblat sampean kepada manusia ini, Nabi Muhammad bin Abdullah, tetapi hakikatnya yang kita sembah adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala yang ada di baliknya Nabi Muhammad. Bahkan di zamannya ini kan di zaman dahulu Nabi Muhammad pernah menyampaikan di surat At-Toha 12 ya, innani annallaha la ilaha illa anna fa'budni ya wa aqimi sholati dzikri. Dari kanjeng Nabi Muhammad, Allah Ta'ala ya, dalam Quran ngomong, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Iku Gusti Allah Ta'ala sing ngomong di Quran. Nah, sing nyampekan di alam dunia siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mewakili Allah Ta'ala ngomong, sungguh aku ini awaiku. Paham ya? Wujudnya Allah Ta'ala di alam dunia adalah wujudnya kekasihnya. Dahulu di 1400 yang lalu adalah Nabi Muhammad bin Abdullah. Kira-kira ya, nek sampean dari sahabat kanjeng Nabi bersama Nabi Muhammad, nek dikongkon syahadat, kira-kira asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sing sampean saksiakan siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Perlu orang nyata langsung. Orang nek sampean hidup zaman Nabi. Oh iya langsung gede-gede misalkan Nabi Muhammad. Kan langsung, ya kan? Tapi Muhammad bukanlah Allah. Asyhadu alla ilaha illallah melalui manusia Nabi Muhammad, wa asyhadu anna Muhammad
rasul, nurnya Allah Ta'ala, rasul luwah wujudnya menungsa Nabi Muhammad ya. Iku adalah rukun syarat dalam syahadat. Jadi nek sebenarnya nek sampean dikon syahadat, nek sampean zaman Nabi Muhammad ya gampang. Ketemu Nabi Muhammad ya asyhadu alla ilaha illallah, kenapa? Orang perlu syahadat begini, iya langsung ketemu. Tapi nek sampean zaman Nabi Muhammad, tapi begitu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun lalu, bingung sampean. Syahadat kemarin siapa? Ini yang orang itu yang lainnya harus juga ngerti. Ternyata ada pewarisnya Nabi setelah Nabi Muhammad. Nama Nabi itu Lahatam. Diteruskan ke al ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi estafet daripada nur kerasulan nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya. Jadi sebutan Nabi itu sudah hatam. Sebutan Nabi di akhir zaman disebut dengan ulama waris. Nah, sedangkan sebutan Rasul di akhir zaman itu sebutnya waliyah mursida, mursid. Iya. Nah, jadi ngerti ya cara bersyahadat ya, bersaksi dalam bersyahadat yang disaksikan adalah kekasihnya. Itu Muhammad kan kasih Allah Ta'ala. Muhammad adalah Nabi yang awal, Rasulullah yang awal dan Rasulullah yang akhir. Jadi yang disaksikan kita di akhir zaman adalah utusannya, yaitu kekasihnya, yaitu ya Muhammad juga, ya sebutannya. Nah, jadi di dalam kita beribadah itu mesti ditunjukkan siapa arah kiblatnya, kemana arah kiblat kita dalam beribadah. Ada kiblat jasmani dan ada kiblat rohani. Ada kiblat zahir, nah ada kiblat rohani. Kiblat zahir itu kan bentuknya simbol. Dan kiblat rohani ternyata dari dulu tak pernah berubah, yaitu menghadapnya ke rasulnya masing-masing. Kan mana? Zaman Nabi Nuh, arah kiblatnya itu siapa? Ya maring roh yang ada di baliknya Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan juga Nabi Muhammad yang di akhir zaman ke al ulama warasatul anbiya. Nah, jadi di dalam kita beribadah, bermunajat, berzikir atau apapun ibadah kita agar sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, wajib melalui tadi ya, pertama ya baiat penanaman nur iman dan nur kitab, kemudian melalui proses mautu qobla antam mutu. Nah, kemudian tunjukkan arah kiblat. Nek sampean nggak tahu arah kiblatnya, yang masih orang ketemu keder. Sing terakhir ya. Jadi arah kiblat dalam kita beribadah adalah kepada Rasul di zaman kita masing-masing, yaitu di zamannya adalah al ulama warasatul anbiya. Nah, seorang ulama ini mestinya ada garis guru berguru sing nyambung keharibaan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ulama niki bukan ulama sembarangan. Ulama niki ku ulama berguru maring guru, sing guru bergurunya anjuk sampai Kanjeng Nabi. Ya niku ya. Jadi manusianya di dunia yang disebut ulama wasniki itu wonten silsilah guru berguru niku nyambung sampai Kanjeng Nabi. Niku yang pertama zahire. Kemudian sing kedua, di balik menungsa niki wonten nur juga, nur sing diwariskan dari nabi-nabi kerasulan sebelumnya. Jadi selain mendapatkan nur yang waris dari nabi rasul sebelumnya, juga ada garis guru berguru. Sing dari Imam Al-Ghazali berguru dengan guru yang bergurunya itu nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Nah niku ya. Jadi wajib di dalam kita beribadah itu wonten sekawan ya. Pertama wajib melewati baiat. Sing baiat kue dipertemukan jembatan Siratal Mustaqim. Nah, terus sebagai alat membaca kesadaran di alam akhirat. Kemudian ditunjukkan juga arah kiblat dalam beribadah. Kemudian sing gurune arane guru rohani itu nyambung, ada sambungan nur dan juga ada sambungan tali zahir.
sambungan nur niku adalah nur sing diwariskan secara estafet daripada rasul sebelumnya. Sedangkan tali zahir di dunia adalah garis guru berguru sampai dengan nyambung kanjeng Nabi. Nah niku terus wonten adaptasi, yaitu dalam sekolah ini pasti adaptasi dikir, kemudian ada suluk dan juga visi misi dia. Jadi dalam sekolah ini pasti ada dikir, yang dikir itu dikir pembersihan. Jadi sing selama ini apa maning niki luar biasa ya. Pak Sudarto niku usianya 70 dan Pak Sobir niku sampai 5. Kira-kira saat ini tembe ditemukan jembatan mustaqim. Berarti nek sadurunge kuwi nyembah siapa terus piye kira-kira? Terus selama ini ternyata sing dianggap ibadah sampai ternyata orang anjuk ngumpul tek ning kene bae mana-mana. Tapi untung besiki arep dikirim, mas kumpulannya apa dikirim kan tabungannya arep di bahasanya kan kayak gue. Jadi pahala-pahala dari dulu yang kita kumpulkan itu besok akan segera dikirim karena ketemu jembatannya, kalau ketemu ya harus dikirim kan kayak gue ya. Bahasanya kayak gampangannya kayak gue. Jadi nah ilmu sing jelasakan tentang baiat, tentang suluk, tentang zikir, tentang jembatan Shiratal Mustaqim, tentang kiblat ruhani manusia dalam beribadah. Makanya manusia itu mesti dikafakan dahulu, yaitu beribadah secara sempurna jasmani dan ruhani. Ini kafah. Kafah itu bukan sekedar jasmani saja, tapi secara ruhani melalui proses tadi. Lah, ilmu niki, ilmu yang menjelaskan tentang baiat, tentang zikir, tentang jembatan Shiratal Mustaqim, tentang guru ruhani, rasul di zaman iki ya. Ulil amri minkum, alane jenenge walia musida. Iku jenenge ilmu tarekat. Iya tarekat atau torikoh. Nek biyen tirakat, biasanya tirakat iya. Bisa torikoh, bisa tarekat, biyen tirakat. Cuman tirakat cara biyen kan orang ngerti kita, ya. Iya, bui-bui itu sampai ya tirakat biyen. Tapi kan karena zamannya berbeda, ya caranya pun berbeda. Iya. Di zaman kia tentunya dijelaskan lebih jelas, lebih gampang. Nek jelasnya ngobrol sesugian masih kangelan. Makanya antara kita kuning atau kita gundul, masih kangelan no ya. Apa maning bahasa ini Jawa. Kita kuning niku bahasa ini bahasa Jawa kuno. Jangankan Jawa kuno, Jawa aku bahasa Purbalingga aku ora paham. No, apa maning di ngaji nggo bahasa gundul, aduh. Apa tambah mumet ya. Mendingan bahasa kayak gitu, atau paham gak? Ngapa nih? Jelasannya gue sakit ditamping gak? Wah, enggak alhamdulillah. Tapi nanti kalau pokoknya seketik mangke pengajiannya. Tapi yang penting ini pahamin bahwa baiat niku wajib, karena untuk beribadah kepada Allah Ta'ala wajib berserta dengan unsur nur yang turun dari Gusti Allah Ta'ala, itu nurnya. Lan nur niki niku sebutan sebagai orang yang beriman. Jadi tanpa nur iki manusia belum berkewajiban untuk beribadah, karena kewajiban beribadah itu hanya untuk orang yang beriman. Nah, ini kawan. Kemudian untuk masuk ke dimensi alam akhirat wajib melalui proses kematian atau motu qabla anta motu. Berarti dalu niki Pak Sudarto kali Pak Sobir niku siap di pejahatan. Siap, alhamdulillah. Yang penting dina iki sampean pasrah patuh betaat bae. Kan ngono ya. Nah, tapi mati hakikat, itu mati tenan, kamu boleh diwong tua. Nah, jadi ini adalah proses motu qabla anta motu atau pengalaman nur iman nur kitab atau baiat. Nah, kemudian untuk yang lainnya mungkin menyusul ya, karena ini yang penting dasar-dasar pondasi dulu. Karena penerangan pengajian ini kan ilmunya dibuka dengan ilmu hakikat. Ceritakan alam akhirat, tapi sampai masih di dunia. Kan sampai mesti keter. Kudunya jalan sisi sini, sampai tak gawe di situ mari alam akhirat, tapi cerita alam akhirat kayak gitu. Kan ngono praktek bareng. Nah, jadi ngobrolin nggih. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini sedikit penerangan tentang pentingnya baiat dan semua kurikulum yang ada dalam tarekat. Nah, iki adalah disebut metodologi. Nek bahasa keren niku
metodologi metafisika. Nah, keren nonton niku derek mlebet sekolah sekolah nopo ya sekolah elit ya Mas Gatot, sekolah elit niki kampus ya. Iya, sampai nih alhamdulillah telah masukin daftar sekolah elit. Sekolah apa? Metodologi metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Itu metodologi kodim. Padahal bahasa niku tarekat, ya, toriko. Iya. Tapi niki untuk semua untuk semua golongan keyakinan aliran. Jadi apapun alirannya, golongannya, keyakinannya, agamanya, dalam beribadah menuju Tuhannya wajib melalui proses yang sama. Niki prosesnya para nabi dan para rasul terdahulu. Nah, kita sebagai umatnya ya wajib mengikuti sebagai Ahlussunnah ya, Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti napak tilas yang dulunya dikerjakan oleh para rasul dan nabi. Ini itu disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Kanjeng Nabi ternyata baiat. Kanjeng Nabi juga ternyata beliau melewati Motu ke Belantang, lewati Suluk. Di Gua Hiro ngapain? Suluk. Nabi Nuh nomor Suluk. Nabi siapa mana? Hah? Nabi Isa Suluk juga. Semua lewati Suluk. Ada yang Nabi Yunus dalam perut ikan, Nabi Yusuf dalam penjara, wonten Mali Ibrahim di dalam api, kobaran api itu Suluk. Jadi Nabi Kanjeng Nabi kita saja mengajarkan kita mencontohkan Suluk, maka kita pun sebagai umat ya nderekaken Suluk. Nah, ajaran niku bagus dur niku sampun ngelingaken no. Dikir lan Suluk jongan dilalu niku bagus kan terus kan. Tapi kan sakniki nah mudah alhamdulillah ya Pak Sudarto kali Pak Sobron niku badhe mlebet saking pitutore Mbah Gus Dur. Jadi aja mau ngaji syariat bloko, wis ngaji tarekat, mulai tarekat. Kemudian arep dikir, kalau rangkul tuntunan wengi, guru ruhani, mursid. Kemudian arep mengistiqomahkan dikir lan suluk. Iku persis, iku ajarane wong NU wae ngene ngono ya. Jadi sampun wedhos-wedhos niki ilmu kekene jasmani kita adalah Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah ngikuti tapak tilas Kanjeng Nabi. Ngoten nggih. Nanti make salus niki demikian pemaparan pemantapan bagi jamaah yang hendak berizki baiat. Terima kasih untuk sedaya. Bila yang termaksud pada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.